Shalom. Selamat pagi Peter. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Semoga baik-baik dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar tanpa tidak kekurangan suatu apapun. Peter sudah siap memuji Tuhan? Siap. Adik-adik di rumah sudah siap? Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan yang berkata, di dalam suka dan duka kita tetap tersenyum. dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolong dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolong dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat Pujian yang berkata, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Siap menjadi laskar Kristus? Siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap
Di sore hari, Tito dan Kiko sedang bermain game di taman. Mereka sangat serius bermain. Tetapi, terjadilah suatu masalah. Aduh, kanan, ke kanan. Ih, ya dijaga dong. Ih, kalah kan? Ini gara-gara kamu, Tito. Kamu bisa main gak sih? Ya, kok bisa kalah? Padahal aku sudah item bagus. Sudah, aku gak mau main lagi sama kamu. Kamu gak bisa main. Kita jadi kalah terus. Kiko akhirnya pergi meninggalkan Tito sendiri. Tito sangat sedih dan terus teringat perkataan Kiko kalau dia tidak bisa bermain dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Nini datang dan mengajak Tito untuk bermain bersama. Tito, main yuk. Main game yang biasanya itu loh. Nini, aku lagi malas main nih. Tadi barusan main sama Kiko dan kami kalah. Kiko bilang kalau kekalahan tadi karena salahku. Aku takut nanti buat kamu kalah juga. Sudahlah Tito, ayo kita main bareng aja. Kalau kalah juga gak apa-apa kok. Pada akhirnya, Tito setuju untuk bermain bersama Nini. Di game kali ini, mereka juga mengalami kekalahan. Tetapi, tahukah apa yang terjadi? Yah, kalah lagi. Benar kan ini? Jangan main sama aku deh. Nanti bisa kalah lagi. Loh, memangnya kenapa Tito? Menang atau kalah kan hal yang biasa di game. Yang penting kita bisa menikmatinya. Tapi kan kita kalah karena permainanku tidak bagus. Sudahlah Tito, tidak jadi masalah kalau kita kalah. Yang penting kan kita bisa bersenang-senang. Ini, kamu kok tidak menyalahkan aku? Padahal tadi itu kalah karena aku loh. Tito, Tuhan menciptakan mulut kita untuk bisa berkata-kata yang baik kepada semua orang. Setiap perkataan baik yang keluar dari mulut kita itu berdampak besar loh. Kalau semua perkataan kita buruk, bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain? Benar kan? Iya, kamu benar Nini. Tito, tahu nggak? Di dalam Efesus 4 ayat ke-29, Paulus menuliskan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Begitu Tito, Tuhan mau kita mengucapkan yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Iya benar. Kalau begitu, aku mau memakai mulutku untuk mengatakan hal-hal yang baik. Sip deh. Ayo kita main lagi. Ayo. Nah, benar adik-adik yang dikatakan Nini. Mulut kita adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pakai hanya untuk menjelekkan teman kita atau membuat teman-teman kita sakit hati, berarti mulut kita tidak bisa menjadi berkat. Tetapi jikalau mulut kita pakai untuk semangatkan teman kita dukung teman-teman kita, dan kita berkata hal-hal yang baik, langsung percaya mulut kita
bisa menjadi berkat bagi siapapun di mana kita ketemui. Amin adik-adik. Dan Lause ingin mengajak kita sama-sama supaya menggunakan mulut kita dengan baik, karena Lause percaya Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang mau menggunakan mulutnya untuk memberkati orang lain dan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Berjanji ya adik-adik di rumah ya, untuk selalu mau memakai mulut kita menjadi berkat dimanapun berada. Mari bersama-sama Lause membawa kita untuk kita berdoa hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat mulut yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami untuk bisa menggunakan mulut kami dengan baik, sehingga kami bisa mengucapkan banyak berkat buat orang lain. Kami bisa memberkati orang lain, dan mulut kami pun menyenangkan hati Tuhan. Pakai masa muda kami Tuhan, pakai mulut kami untuk bisa memberikan berkat kepada banyak orang, untuk bisa mendukung teman-teman, untuk bisa menyemangati teman-teman, dan tidak memakai untuk berkata-kata kotor. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan, semuanya bangkit berdiri, kita mau hafalkan ayat hafalan kita sambil menggunakan gerakan. Oke? 2, 3. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Adik-adik di rumah, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa untuk persembahan, juga kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memakai persembahan kami untuk pekerjaan tangan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Dan Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan untuk bisa menyertai masa muda kami. Tuhan kiranya melindungi kami dalam masa belajar kami, masa studi kami, dan dimanapun kami berada, kami bisa memancarkan kasih Tuhan terhadap sesama kami. Dan memohon berkat daripada Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita dan demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.